SEO nggak cuma soal teknis, kuncinya ada di cara kita memahami user. Kebanyakan orang masih mikir kalau SEO itu urusannya cuma hal-hal teknis. Mulai dari kecepatan website, struktur heading, meta tag, sampai backlink. Padahal, kalau dipikir-pikir, SEO yang berhasil itu justru bukan soal ngulik algoritma, tapi soal memahami manusia. Karena pada akhirnya, semua keputusan di hasil pencarian itu ada di tangan user. Mereka yang nentuin mau klik atau enggak, mau baca sampai habis, atau malah langsung tutup halaman. Coba bayangin gini, kamu cari di Google cara bikin CV menarik. Terus yang muncul malah halaman yang isinya promosi jasa pembuatan CV, kira-kira kamu lanjut baca nggak? Ya pasti nggak, langsung close tab kan? Nah, Google bisa nangkep sinyal itu, user nggak puas karena konten nggak relevan. Dan itu artinya, seberapa teknis pun website temu dioptimasi, hasilnya nggak akan tahan lama kalau nggak nyentuh kebutuhan user. Makanya, di SEO modern sekarang, hal paling penting tuh pahami dulu niat usernya. Dalam SEO, ini disebut user intent, yaitu tujuan atau maksud orang ketika mereka mencari sesuatu di Google. Biasanya ada 3. Yang pertama, informational, mereka pengen tahu sesuatu. Misalnya apa itu SEO on page, atau cara nulis artikel SEO-friendly. Kedua, navigational, mereka mau ke situs tertentu, kayak login Shopee, atau dashboard WordPress. Dan yang ketiga, transactional, mereka pengen ngelakuin sesuatu, kayak beli jasa SEO atau daftar kursus online. Kalau kamu paham intentnya, kamu bisa bikin konten yang lebih pas dan relevan. Misalnya, orang yang cari cara riset keyword nggak butuh promosi jasa SEO, mereka butuh panduan yang bisa langsung dipraktikkan. Setelah tahu apa yang dicari user, baru deh fokus ke konten. Banyak yang salah kaprah, dikira artikel SEO itu harus panjang dan penuh keyword. Padahal yang dilihat Google tuh bukan banyaknya kata, tapi seberapa bergunanya buat pembaca. Jadi, tulislah dengan bahasa yang alami, kasih contoh nyata, dan pastiin pembaca ngerti dengan mudah. User yang merasa terbantu biasanya bakal baca lebih lama, mungkin share, dan bahkan balik lagi nantinya. Dan itu sinyal bagus banget buat Google, tapi jangan berhenti di situ. Konten yang bagus tetap butuh distribusi dan kredibilitas. Bagikan artikelnya di LinkedIn, Medium, dan lain-lain. Kolaborasi sama orang lain di niche yang sama, bangun backlink dari situs yang relevan. Semakin banyak orang yang ngebahas dan percaya sama kontenmu, makin kuat juga reputasi website kamu di mata Google. Anggap aja kayak fondasi rumah, nggak kelihatan, tapi menentukan seberapa kokoh bangunannya. Pastikan websitemu cepat diakses, nyaman di mobile, struktur URL-nya jelas, headingnya rapi, dan ada internal link ke artikel lain yang relevan. Semua itu bakal memperkuat konten yang udah bagus tadi. Jadi, urutan mainnya kira-kira gini. Pertama, pahami dulu user dan intentnya. Kedua, bikin konten yang relevan dan bernilai. Ketiga, sebarkan dan bangun kredibilitas. Dan terakhir, baru deh perkuat pakai optimasi teknis. Karena pada akhirnya, SEO yang kuat itu bukan soal ngejar ranking, tapi soal gimana kamu bisa jadi jawaban terbaik buat orang lain. Google cuma berusaha meniru cara manusia menilai sesuatu. Siapa yang paling membantu, dia yang paling pantas di atas. Jadi, dengarkan user, bantu mereka dengan tulus, dan jaga kualitas kontenmu. Kalau kamu fokus ke manusia, ranking akan datang dengan sendirinya. SEO itu tentang memahami manusia, bukan melawan mesin.